Terhinanya fans Vietnam dan Thailand saat akan menghadapi Rusia. Menjelang turnamennya sendiri antara Thailand, Vietnam, dan Rusia, publik Vietnam dibuat geram karena pernyataan dari salah satu mantan pemain Rusia yang mengkritik pedas tentang timnas Vietnam. Mantan pemain Rusia Alexander Mostovoy berbicara dengan sedikit kasar, yang mana dia berkata pertandingan nanti melawan tim Vietnam dan Thailand itu benar-benar tidak berguna. Bahkan 10 kali lebih buruk ketika Rusia mengalahkan Kuba dengan skor 8-0. Seharusnya Rusia lebih bisa menghormati diri sendiri, meskipun saat ini sepak bola di bawah larangan dari FIFA. Pernyataan dari salah satu mantan pemain Rusia itu membuat publik Vietnam geram, tapi jika melihat keadaan sekarang, mereka juga sadar akan level dari timnasnya sendiri. Dan langsung saja ke sana, seperti inilah komentar fans Vietnam saat mereka menanggapi penghinaan dari mantan pemain Rusia tersebut. Cokodot. Ternyata orang Rusia juga membenci Asia. Di boykot Eropa itu benar. Pemainnya 80% benar. Rusia melawan Thailand dan Vietnam sangat berbeda, tapi Rusia tidak punya pilihan. Vietnam tidak berani berbicara karena level mereka sangat miskin. Kenyataannya sedih, Vietnam sekarang kalah dengan Indonesia dengan skor 3-0. Tapi pas ketemu Rusia, semangat main sepak bola. Vietnam selalu mendukung mantan pemain Rusia karena timnya sangat miskin. Hahaha, kebenaran melukai hati. Sialan, nyamuk koi belum pernah mendengar nyamuk jenis ini sebelumnya. Itulah sebabnya tim Vietnam harus mengumpulkan kekuatan terkuat untuk bersaing menunjukkan kepada Rusia bahwa Vietnam masih nomor 1 di Asia Tenggara. Orang-orang Rusia yang bodoh harus membiarkan mereka menembus puluhan bola, maka mereka semua bodoh. Hahaha. Argentina nomor 1 dunia dan juga bersahabat dengan Indonesia. Rusia baru saja berada di peringkat ke-33 di dunia dan mengkritik yang lain, kadang-kadang menendang untuk iklan. Jepang peringkat 23 di dunia, tim Vietnam masih bertahan 1-1 di kandang Jepang. Rusia peringkat 33 di dunia berada di bawah nasib buruk, mudah untuk makan di Vietnam. Jangan sentuh harga diri orang Vietnam kita. Mostovoy, dia benar, tendangan dengan orang Vietnam lapar, sangat lemah. Mereka benar, sekarang Kamboja dan Laos membuka turnamen undangan Vietnam. Saya pikir itu lebih baik daripada Rusia sekarang. Hahaha. Bubarkan VFF sudah. Rusia dilarang bersaing tapi masih diajak. Sekarang dikritik. Aduh. Vietnam tidak yakin apakah mereka bisa bermain dengan Indonesia sekarang. Ingin bermain dengan Rusia, menghina orang. Sementara kami mendukung Anda mengkritik negara saya. Aku hanya tidak mengerti. Situasi saat ini, kalau Rusia tidak main sama Vietnam, mereka bermain dengan Belarus. Oke, Rusia, hemat energimu dan bermainlah dengan UCA. Hahaha. Agak kasar, tapi benar, levelnya beda banget. Jika Rusia tidak bermain melawan tim DNA, mereka tidak bisa bermain melawan siapapun. Jika Anda tidak bermain dengan Vietnam dan Thailand, maka cukup diam dan di rumah menembak. Kalau nggak main sama Vietnam dan Thailand, mau bermain sama pasangan mana lagi saat ini? Pemain Vietnam menghabiskan beberapa puluh miliar gaji serta ratusan juta per bulan, tetapi tim Anda bertindak seperti bermain dengan beberapa pemain yang tidak berguna. Hahaha. Beruntung bisa bermain dengan tim nasional kita. Pengguna doping massal dilarang oleh seluruh dunia. Apa-apaan Rusia itu? Vietnam masih bersahabat dengan Brasil. Apakah kalian begitu aneh? Kalau gak main sama orang-orang ini, terus sama siapa lagi? Pengen narsis, tapi bener banget bisa berdebat. Haha. Pertarungan akan menggantikan jawaban terbaik. Sombong sekali. Hahaha. Dia mengatakan yang sebenarnya. Serasa
mengajak bermain anak-anak SMA. Hahaha. Persahabatan diplomasi, tapi kok berat banget. Harus lihat lagi, sekarang tidak ada yang mau bermain. Ada yang ngajak bermain, itu berharga. Jika kamu tidak bermain dengan Vietnam dan Thailand, lalu kamu mau bermain dengan siapa lagi? Kini, beberapa negara berani mengundang Rusia untuk bermain game sepak bola. Tapi, zaman sekarang bukan sekedar olahraga, tapi juga jembatan antara ekonomi, budaya, politik lagi. Gak acak-acak ngajak siapapun. Argentina nomor 1 di dunia bisa bermain friendly sama Indonesia. Terus kenapa Rusia gak bisa main sama Thailand sama Vietnam? Vietnam bermain dengan Rusia adalah perjuangan, itu adalah pengalaman belajar. Tetapi bagi Rusia itu adalah penghinaan. Hahaha. Setiap angin pasti bertemu awan yang sama. Haha. Dia benar sangat berbeda dalam tingkatan. Rusia terdengar sangat marah. Haha. Dihina sama dia, tapi tetap menyembah dia. Hahaha. Orang Rusia itu bodoh. FIFA melarang pintu dan peri. Rusia bermain dengan anjing. Jika tidak bermain dengan Vietnam, mengapa kamu memandangku rendah? Rusia bodoh, diboikot oleh seluruh dunia. Tidak sama dengan anjing. Diajak Vietnam tendang, batu berkah, 9 nyawa duduk di sana. Lihat itu gak wajar. Jika Putin menemukan medan perang terbalik, apakah dia masih bisa memiliki bola pada saat itu? Vietnam cuma kalah sama Indonesia dan Thailand. Masih bodoh. Vietnam akan kalah. Sepak bola sungguhan Vietnam kalah 0-3. Masih ada kawan Rusia yang mengalahkan Vietnam dengan 1 poin, sehingga akan menang 2-1. Percayalah padaku. Eropa tidak mengizinkan saya bermain bersama. Hahaha. Itulah kebenarannya. Kalau ngomong jujur, ini narsis. Haha. Anggap saja bermain bola cari dana buat sedekah, kok tegang banget bro. Sial, satu orang yang anggap bermain untuk beberapa tim sangat merindukanmu. Hahaha. Rusia telah dilarang dari pertandingan. Ayo ke Vietnam, wisata tapi keahliannya 0. Alexander Mustafaev tua itu ibarat langit jatuh yang tidak tahu apa-apa tentang situasi CIA Rusia dan penyamaran CIA Vietnam dan Thailand. Seharusnya berbicara dengan sangat fasih. Jenis informasi ini seharusnya tidak diposting secara online. Untung ada abang-abang Vietnam yang ngajak main di sana. Walaupun FIFA dilarang, tetap minta CC. Hubungan persahabatan, kesetaraan, diplomasi, persatuan yang paling penting dan berarti. Rivaldo, Baggio, saya juga pernah ke Vietnam. Jika kamu memandang rendah orang ini, pasti seseorang akan memandang rendah kamu. Hidup damai, hidup pelan, itu tidak mudah. Itu adalah keberanian manusia. Aku benar, tapi kok nonton Indonesia main sama Argentina gak jadi. Sebelah pemain, sebelah akting. Ketika level saya horizontal atau lebih rendah dari mereka, tidak apa-apa. Di sini, di DNA, masih ada batu, gak ada kerjaan. Dan begitulah komentar dari fan Vietnam saat mereka merasa terhina karena disepelekan oleh mantan pemain dari Rusia. Seruput kopi pahitmu dan isap nikotinmu. Terima kasih.